Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Muladillah dengan NIM 2356002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein pada ternak ruminansia. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik yang berada di dalam tubuh hidup yang menyuplai nutrisi paling tinggi konsentrasinya di dalam jaringan daging ternak. Protein digunakan untuk produksi sel serta jaringan pada tubuh hewan. Pada tingkat jaringan, protein disintesis menggunakan asam amino sebagai bahan baku utamanya, dan asam amino tersebut diperoleh melalui penyerapan asam amino di dalam usus halus. Sistem enzim jaringan tubuh ternak tidak mampu menggunakan nitrogen anorganik seperti amonia N untuk menyediakan saluran pencernaannya seperti pada hewan monogastrik, sehingga asam amino hanya diperoleh dari pakan. Kebutuhan asam amino pada ternak ruminansia. Tujuan utama pemberian pakan kepada ternak adalah memaksimalkan jumlah asam amino yang tersedia di usus halus untuk diserap masuk ke dalam tubuh ternak. Asam amino ini akan mensintesis protein dalam tubuh ternak. Ternak ruminansia membutuhkan asam amino dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada kelas ternaknya, tetapi kebutuhan asam amino yang tertinggi dibutuhkan pada awal pertumbuhan seperti pada pedet potong yang disapi dini. Secara umum, ternak ruminansia memperoleh asam amino yang dibutuhkan hanya dari 3 sumber, yaitu protein mikroba di dalam rumen, protein pakan yang lolos fermentasi dalam rumen, dan protein endogen dari pengelupasan dinding saluran pencernaan. Namun, pada dinding pencernaan tidak terlalu diperhitungkan. Sumber protein ini yang masuk ke dalam usus halus dicerna oleh enzim proteolitik ternak di usus halus untuk menghasilkan asam amino yang kemudian diangkut melewati dinding usus halus masuk ke dalam tubuh, digunakan untuk pembentukan protein pada jaringan atau air susu. Proses yang dialami protein dalam rumen. Nitrogen yang terkandung di dalam pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia dibedakan menjadi dua, yaitu nitrogen dalam bentuk protein dan nitrogen bukan protein seperti asam amino bebas, asam nukleat, nitrat, dan amonia bebas. Nitrogen bukan protein dari pakan yang akan segera menjadi amonia oleh enzim deaminase mikroba. Sementara itu, protein akan mengalami penguraian dengan laju dan tingkat yang berbeda, tergantung kepada beberapa faktor seperti jenis pakan, populasi mikroba penghasil enzim proteolisis, dan nama protein tersebut berada di dalam rumen. Penguraian protein dalam rumen melalui mekanisme protein polipeptida, kemudian ke oligopeptida, kemudian ke dipeptida, sampai ke asam amino. Pada tahap akhir, asam amino mengalami fermentasi dengan hasil utama amonia. Protein mikroba dalam rumen utamanya bersumber dari protein yang ada di usus halus. Seluruh protein pakan mengalami fermentasi dalam rumen, sehingga asam amino yang tersedia di usus halus berasal dari protein mikroba. Pencernaan dan penyerapan protein. Asam amino ke dalam usus halus ternak ruminansia berasal dari protein mikroba yang sintesis dalam rumen. Juga berasal dari protein pakan yang tidak terdegradasi dalam rumen dan dari protein endogen. Sumbangan asam amino asal mikroba dapat mencapai 40-80% dari total pasokan asam amino dalam tubuh. Senyawa protein atau nitrogen bukan protein yang masuk ke dalam rumen akan mengalami hidrolisis oleh enzim proteolitik menjadi oligopeptida dan asam amino. Oligopeptida dan asam amino tersebut merupakan produk intermediate yang selanjutnya akan diuraikan menjadi VFA, CO2, CH4, dan NH3. Perombakan akan berlangsung terus-menerus walaupun ada amonia yang dihasilkan telah lebih dari cukup untuk memenuhi jumlah kebutuhan mikroba. Biosintesis protein mikroba mencapai puncaknya pada kadar NH3 dalam cairan rumen sebesar 5 mg per 100 ml atau 3,57 mm.
Sumber protein. Kelebihan ternak rumenansia ialah mampu menghasilkan protein sendiri dari jaun pakan ternak dengan memanfaatkan mikroba dalam rumen ternak sapi. Namun, dalam beberapa upaya untuk membentuk protein seperti program pergembukan, maka memerlukan tambahan sumber protein dari pakan untuk mendorong pertumbuhan bobot badan. Adapun sumber protein yang dapat diperoleh dari sekitar itu contohnya seperti tepung daging, tepung darah, tepung hati, tepung ikan, gandul jagung, kulit sawit, ataupun bisa memberikan pakan komersial, folat, dan konsentrat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.